tak hanya sekedar tempat bernaung atau tempat tinggal sebuah keluarga. Rumah juga menjadi sebuah bukti peradaban dalam perjalanan hidup manusia. Pada rumah-rumah tua atau rumah-rumah peninggalan abad lampau, bukti peradaban berupa jejak budaya dapat menjadi gambaran akan kisah kehidupan manusia. Seperti rumah-rumah tua di Kampung Kapitan yang terletak di tepi Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Pernah menjadi epicentrum kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Masyarakat dari Tiongkok juga berlabuh di tempat ini. Umumnya mereka berdagang dan bertempat tinggal di tepi Sungai Musi yang kini disebut sebagai Kampung Kapitan. Istilah Kampung Kapitan digunakan karena di kawasan Tujuh Ulu Palembang ini terdapat 3 buah rumah perwira keturunan Tionghoa yang diangkat oleh Belanda sebagai kapten atau kapiten. Rumah yang saat ini masih kokoh berdiri dibangun pada abad ke-16 sekitar tahun 1664. Gaya arsitektur rumah ini mengadopsi rumah masyarakat Melayu asli yang disebut rumah limas. Arsitektur rumah bergaya Eropa tergambar pada kolom-kolom beton atau tiang-tiang penyangga di teras rumah. Sedangkan pada jendela, pintu, dan kusen, serta penempatan beranda di tengah rumah adalah akulturasi dengan budaya masyarakat Tionghoa. Secara struktur, tata ruang, ya, bentuk atap, tata ruang secara umum itu mengadopsi rumah limas. Rumah limas ya Melayu. Nah, kalau pilar-pilar, dia kan pakai pilar itu, rumah batu istilahnya. Itu mengadopsi arsitektur Belanda. Apalagi dia di bawah garang itu kan dia pakai pilar-pilar juga sampai ke atas, itu arsitektur Belanda. Kemudian kalau Cina jelas karena itu rumah kapiten. Itu di ornamen-ornamen banyak itu. Misalnya pintu, jendela, kusen terutama ya. Daun pintu, daun jendela, kusen-kusennya. Keberadaan rumah abad lampau di Kampung Kapitan menceritakan bahwa lebih dari 350 tahun yang lalu, warga Tionghoa di Palembang sudah terlibat dalam pemerintahan yang berkuasa. Di zaman Hindia Belanda, mereka sudah mendapat tempat dan kekuasaan strategis serta memiliki jabatan dalam pemerintahan. Jika rumah-rumah tua di Kampung Kapitan membawa cerita tentang bukti kehadiran dan peranan etnis Tionghoa di bumi Sriwijaya, maka di Kampung Al-Munawar di kawasan 13 Ulu Palembang bercerita tentang peran dan kehidupan etnis Arab yang mendiami kawasan tersebut. Kampung Al-Munawar diyakini sebagai kampung Arab pertama yang ada di kota Palembang. Rumah-rumah lama yang ada di kampung ini berusia sekitar 3 abad atau 300 tahun. Penataan bangunan di kawasan kampung Arab ini dengan menempatkan rumah-rumah besar di pusat kegiatan atau pemerintahan mempertegas cerita bahwa etnis Arab keturunan Yaman telah menjadikan kawasan ini sebagai kampung halaman mereka. Sejak 3 abad lampau, mereka datang bukan sekedar untuk urusan dagang. Mereka telah berbaur, bersikap, dan hidup layaknya penduduk asli. Pusatnya Inerkot itu 0 kilometernya istilahnya kalau kota itu. Kalau ini kan kampungnya ya. Jadi pusat kampung di situ. Nah, makanya yang di sekeliling Inerkot itu biasanya rumahnya rumah paling besar, paling tinggi, paling anggon. Rumah-rumah lama yang ada di Kampung Kapitan maupun di Kampung Arab Al-Munawar sama-sama menggunakan gaya arsitektur rumah limas yang merupakan rumah tradisional orang Melayu yang menjadi penduduk asli Palembang, Sumatera Selatan. Rumah limas pernah sangat populer saat diabadikan dalam uang kertas Rp10.000, yaitu rumah limas yang kini menjadi bagian dari Museum Negeri Provinsi Sumatera Selatan, Balaputra Dewa. Rumah limas yang ikonik ini kerap menjadi bahan penelitian dan pembelajaran budaya. Kunjung ke rumah limas ini banyak sekali, mulai dari anak muda, anak-anak milenial, orang tua, dari luar negeri, dari Malaysia, karena banyak ilmuwan untuk membuat deskripsinya untuk rumah limas. Ada yang untuk mengambil gelar doktor,
sebagai arsiteknya, dan rumah limas peninggalan tak benda yang sudah dapat pengakuan dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Rumah limas ini dibangun oleh seorang warga keturunan Arab bernama Sario Abdurrahman Al-Habsyi. Rumah ini merupakan rumah limas yang paling tua. Dibangun tahun 1836, dibuat tanpa paku dengan sistem lepas pasang atau knockdown, dan telah berpindah tempat beberapa kali. Rumah limas merupakan istilah untuk bentuk atap rumah yang merunjung ke atas dengan puncak yang datar seperti perahu terbalik. Model atap seperti ini sama dengan atap rumah-rumah tradisional di Pulau Jawa. Rumah limas memang memadukan dua budaya, yaitu Jawa dan Melayu. Rumah limas Palembang ini adalah perpaduan antara adat Melayu dan adat Jawa. Jadi ada limasan itu sendiri masuk dari Jawa, sementara rumah panggungnya itu adalah pengaruh dari budaya Melayu. Nah, jadi perpaduan antara budaya Melayu dengan adat Jawa ini menjadi sebuah rumah tempat tinggal di Palembang disebut dengan rumah limas. Hampir seluruh bagian dari rumah limas terbuat dari kayu pilihan. Lantai rumah dari kayu tembesu, begitu juga dinding, pintu dan jendela yang menggunakan jenis kayu yang kuat namun mudah diukir. Sedangkan pondasi rumah yang dibuat bertiang menggunakan kayu unglen yang kuat dan tahan air sesuai topografi wilayah. Ya, kalau kita lihat dari struktur bangunannya, bahwa rumah limas ini kan rumah bertiang pertama. Artinya dia dibangun sesuai dengan kondisi alam yang ada pada waktu itu, bahwa memang Palembang ini daerahnya berawa-rawa kebanyakan, sehingga kalau tidak dibangun rumah panggung tidak akan nyaman, karena satu, mengatasi banjir air pasang surut, kemudian terhindar dari binatang buas, kemudian ya keamanan pada intinya. Mengenal rumah tradisional atau rumah adat suatu suku tidak hanya sekedar menikmati sebuah bangunan lama. Namun mengenal rumah tradisional justru akan mengajak kita seolah berkelana. Mengenal peradaban, kehidupan, dan budaya abad lampau. Itulah salah satu alasan besar mengapa rumah-rumah lama yang mengandung cerita dan peristiwa perjalanan manusia harus dilestarikan. Rumah limas adalah rumah tradisional masyarakat Melayu di Palembang. Rumah limas disebut sebagai rumah adat karena memiliki unsur-unsur kebudayaan yang menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Palembang. Secara struktur, rumah limas terdiri atas 5 tingkat dengan fungsi yang berbeda-beda. Keberadaan tingkatan rumah adat limas bukan menggambarkan kasta ataupun gelar. Meskipun adat Melayu Palembang memiliki gelar seperti Raden, Masagus, Kemas, dan Kisagus. Fungsi dari tingkatan rumah limas ini hanyalah sebuah bentuk penghormatan kepada orang yang lebih dituakan dalam masyarakat. Dikatakan orang sekarang banyak, untuk bagian di atasnya untuk Raden misalnya, tingkatan 2 Masagus, tingkatan 3 Kemas, Ki Agus. Saya membantah itu, secara pribadi saya membantah itu bahwa itu tidak benar. Kenapa? Karena budaya orang Palembang itu menghormati orang yang tua. Bagaimana kalau ada orang yang tua, katakanlah mertua kita, katakanlah kiai, katakanlah ulama, sesepuh dan lain sebagainya yang gelarnya tidak Raden misalnya. Apakah dia akan tetap kita dudukan di tingkat 3, tingkat 4? Kan itu suatu hal yang tidak mungkin. Atau kalau dalam acara hajatan atau kenduri misalnya, kita mengundang ulama berceramah. Penceramahnya dari Kemas misalnya, atau Ki Agus atau Mas Agus, masa dia di bawah? Karena aturan yang mengatakan bahwa Raden, Mas Agus, Kemas harus sesuai itu. Maka saya tidak menyatakan seperti itu. Saat ini rumah limas di Palembang tidaklah banyak jumlahnya. Sekalipun ada beberapa warga Palembang membangun rumah limas baru, namun tidak semuanya terpelihara dan terawat dengan baik. Butuh lahan yang cukup luas untuk membangun rumah limas ini.
Di samping itu juga membutuhkan biaya yang juga cukup besar. Mengingat kayu-kayu berkualitas yang digunakan membutuhkan perawatan yang cukup rumit dan berbiaya tinggi. Rumah limas yang ada di kawasan Museum Negeri Sumatera Selatan Balaputra Dewa ini adalah yang tertua. Karena sebagian besar rumah limas ini terdiri dari kayu-kayu yang rentan dengan jamur atau rayap dan bahan-bahan yang bisa memakan kayu. Nah, itu sebagian kita gunakan bahan-bahan kimia yang untuk kita restorasi atau kita konservasi rumah limasnya itu. Tugas-tugas kami sudah kami siapkan untuk merestorasi walaupun belum semaksimal karena biaya kayu ini sangat mahal sekali. Jika rumah limas adalah rumah adat dari masyarakat Melayu di Palembang, maka ada rumah adat lain di Kabupaten Lahat yang terletak hampir 300 km sebelah barat daya Palembang dan berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu. Sebagian daerah di Kabupaten Lahat terletak di kaki pegunungan Bukit Barisan. Sebagian besar penduduk Lahat bermata pencaharian sebagai petani. Rumah adat ingin kita buatkan juga destinasi pariwisata untuk Kabupaten Lahat. Dengan dana dan anggaran yang ada, maka bagaimana caranya rumah adat itu mudah dikunjungi, dipromosikan supaya orang tahu sehingga menjadi objek wisata, jadi pemasukan daerah, kemudian bahwa di Sumatera Selatan ada rumah adat Kabupaten Lahat yang bisa mewakili. Di Kabupaten Lahat berdomisili suku Besemah atau yang terkadang juga disebut masyarakat Besemah. Rumah-rumah adat dari kayu dengan bentuk atap yang sangat khas adalah tempat tinggal orang Besemah. Diriwayatkan orang Besemah sudah mendiami kawasan ini sejak runtuhnya Kerajaan Majapahit di abad ke-12. Namun sebagian kisah menyebutkan bahwa orang Besemah sudah ada sejak abad ke-6 jauh sebelum Kerajaan Sriwijaya. Dahulu kala, orang Besemah memiliki keahlian memahat atau mengukir. Keahlian memahat yang dimiliki oleh orang Besemah tergambar dari ukiran yang ada di rumah-rumah adat yang sudah berusia ratusan tahun. Selain bernilai estetika, ukiran pada rumah-rumah Bagi juga melambangkan kedekatan masyarakat Besemah dengan alam, sebab seluruh ukiran bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Rumah Bahi ya atau Huma Bahi ini dibagi dua. Ada namanya Gilapan, ada namanya Tatahan. Nah, kalau Gilapan itu tanpa ada pahatan atau ukiran. Nah, sedangkan yang Tatahan ada pahatan dan ukiran. Nah, kemudian ukiran ini sangat menarik sekali karena ada satu kajian yang menyampaikan bahwa ini pahatan itu lebih dalam dari pahatan Jepara. Jadi dianggap pahatan ini lebih bagus daripada Jepara. Yang menarik, ukiran-ukiran rumah Bahi ini tidak ada ukiran binatang atau hewan. Semua ukiran bunga-bunga, ya. Ukiran bunga-bunga ini menunjukkan bagaimana masyarakat Besemah sudah kehidupan yang harmonis dengan alam, khususnya dengan tumbuh-tumbuhan. Perkampungan rumah Bagi yang masih dipertahankan keberadaannya dapat kita jumpai di Desa Tanjung Agung, Pagar Gunung, Desa Bangke, Desa Gunggung Liwat, dan Desa Singapura yang berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Lahat. Salah seorang pemilik rumah Bagi yang juga tokoh masyarakat di Desa Singapura, Martani Jamari, mengatakan rumah-rumah Bagi ini rata-rata sudah berusia di atas 150 tahun. Tak ada yang diubah dari rumah ini sejak pertama kali berdiri. Ini supaya adat Besemah, yang pertama adat Besemah tak hilang.
Kalau kita nggak ada itu nggak ada lagi. Oh ini ciri kita semua. Adat kita, rumah kita, rumah adat kita Pasmaan. Ini pernah dulu dia beli orang luar, tapi mama saya tidak boleh dijual. Pernah ditawar untuk di Laginda Bali. Pernah. Kalau boleh tahu Pak, harganya dulu Pak. Harganya itu ditawarnya tengah 200. Saya nggak mau. Saya bilang biarpun tengah 200 berapa saya belum menjual ini kan. Rumah bagi atau rumah adat Besemah memiliki keunikan dari segi bentuk dan daya tahan. Rumah ini memiliki penampang bujur sangkar dengan ukuran sisi yang sama pada panjang dan lebar rumah. Rumah bagi juga dikenal sangat kokoh, tidak pernah rubuh, sekalipun berada di kawasan yang rawan gempa bumi. Padahal rumah bagi dibuat tanpa menggunakan paku. Bagi masyarakat Pesemah, membangun rumah seperti memulai sebuah kehidupan baru. Oleh sebab itu, persiapan dan pemilihan bahan harus dilakukan dengan sempurna. Menemukan kayu-kayu berdiameter besar memang tak mudah. Apalagi membawanya dari tengah hutan menuju ke lokasi pembangunan rumah. Kemudian menempatkan batang-batang besar dan berat ini menjadi bagian dari konstruksi rumah juga membutuhkan tenaga. Tak semua orang mampu membangun rumah bagi karena berbiaya tinggi. Karena dari zaman-zaman nenek moyang dulu sudah tertanam gotong royong. Kenapa saya bilang gitu? Karena kita lihat bahwa diameter atau ukuran kayunya sangat besar. Banyak ukuran kayu yang sebesar pohon kelapa itu yang dipasang di atas. Siapa yang mau mikul atau meletakkan di atas selain gotong royong? Bahan baku ini diambil dari hutan. Sedangkan untuk mengangkut bahan baku itu juga perlu tenaga. Bahkan disinyalir waktu itu tenaga-tenaga yang digunakan adalah tenaga binatang, ya seperti sapi dan kerbau. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ada kekuatan gaib yang mendatangkan bahan baku itu dari hutan ke desa. Selain di Kabupaten Lahat, masyarakat Pesemah juga mendiami sejumlah desa di Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Dari rumah-rumah bagi yang ada di sini, tergambar jelas bahwa nenek moyang orang Besemah memiliki pengetahuan dan peradaban yang tinggi. Pondasi rumah sebagai dudukan bangunan dibuat berupa tiang penyangga atau tiang duduk dari batang pohon utuh dengan diameter hingga seukuran pelukan 2 orang dewasa. Tiang besar ini diletakkan di atas batu sehingga tak tersentuh tanah dan tahan terhadap lembab yang bisa membuat kayu cepat rusak. Sambungan pondasi dengan kayu-kayu bagian rumah lainnya terpasang dengan pasak atau slof dari kayu petak. Konstruksi seperti ini membuat rumah bagi anti gempa, bisa bertahan walau berada di kaki pegunungan Bukit Barisan yang memiliki risiko tinggi terjadinya gempa bumi. Ada rangkaian ritual adat yang dilakukan masyarakat Besemah saat membangun rumah bagi. Ya dites juga, nanti saya sebagai tuan rumah misalnya mengundang masyarakat atau sanak famili, akhirnya nanti kita kumpul makan bersama dalam rumah. Tapi sebelum makan ini tadi ya seperti ada yang pantun, ada juga yang ada bagi itu, ada yang nari-nari. Jadi semuanya harus bergoyang-goyang di dalam rumah supaya rumah ini kokoh nggak. Kalau kira-kira bertamu 20 rumah orang, rumahnya udah kayak mau roboh, ini tukangnya harus memperbaiki lagi. Sebagai tokoh adat, Haryansi memahami tata cara dan budaya peninggalan leluhur masyarakat Besemah terhadap letak atau posisi rumah bagi di Desa Pelangkenidai, Kota Pagaralam. Menurutnya, posisi rumah diatur oleh adat istiadat di mana setiap rumah harus dibangun sejajar. Bagian depan rumah akan saling bertemu, sedangkan bagian belakang juga akan saling bertemu dengan bagian belakang rumah lainnya. Itu diatur, jadi tidak bisa sembarang mendirikan.
Jadi posisi rumah ini akhirnya itu berjejer, tersusun. Ada juga jarak-jarak rumah itu ada disusun. Jadi seperti halaman dan jalan. Jadi kemana-mana kita ke kampung ini semuanya tidak buntu jalannya. Jadi tersusunnya bagian depan semua, belakang ketemu sama belakang gitu. Di pagar alam saja, tak kurang dari 75 rumah bayi tercatat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat dan terletak menyebar di beberapa desa. Salah satu yang menarik dan terjaga keasliannya adalah Kampung Besemah di Desa Pelangkenidai. Kami berupaya untuk membuat desain rumah atau kampung adat, kampung budaya yang ada di Dusun Pelangkenidai. Kemungkinan nanti kita akan bisa lihat di Dusun Pelangkenidai bahwa di sana ada kampung pemukiman masyarakat yang masih asli daripada sesuai dengan kultur budaya di tanah Besemah ini. Rumah-rumah bayi yang tersusun dan tertata dengan baik di Desa Pelangkenidai inilah yang dicatat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017. Kami telah banyak bersosialisasi, melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat sebagai pemilik daripada rumah adat ini. Jadi kami telah berupaya untuk terus melestarikan keberadaan rumah adat atau rumah bayi yang ada di tanah Besemah ini. Melihat dan mempelajari rumah-rumah adat tak sekedar memperkaya kognisi atas rupa dan bentuk semata. Mengetahui seluk-beluk dan cerita sekitar rumah adat Besemah di Sumatera Selatan akan mengajak kita untuk memahami peradaban, nilai-nilai, dan kehidupan masyarakat abad lampau. Rumah-rumah adat yang mengandung nilai sosial dan budaya adalah kekayaan Indonesia.